Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Thor, gak pakai Rick, dan saya belum pernah haji di umur 25 tahun ini. Saya akan merangkum film yang dibintangi oleh mamang saya, yaitu Ma Dong-soo, yang bercerita tentang seorang yang bernama Jang Dong-soo, seorang ketua gangster yang reputasinya telah tercemar oleh seorang psikopat pembunuh berantai. Sampai-sampai para polisi bekerja sama dengan para gangster untuk mencari pembunuh berantai tersebut. Lalu bagaimana kelanjutannya? Sebelum itu, boleh atuh subscribe dulu? Oke lah, langsung saja kita ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkannya sebuah mobil putih yang sedang melaju mengikuti mobil hitam di depannya. Tiba-tiba mobil putih itu menabraknya dari belakang. Lalu mobil itu pun berhenti dan si pengendara keluar dari mobil dengan memfoto plat nomor si pelaku dan bukti bekas yang ditabrak di mobilnya sebagai sebuah bukti. Namun, yang terjadi... Dan inilah gangster polis iblis. Jung Tae-suk diketahui adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk mencari sebuah bukti pembunuhan seperti di awal film tadi. Namun masalahnya saat itu jalanan macet sehingga ia mampir dulu ke sebuah tempat kasino milik sebuah ketua gangster. Dan inilah Jang Dong-soo, jagoan kita semua. Ia adalah ketua gangster yang diberitai oleh asistennya yang bernama Seong bahwa polisi atau Jung telah berulah di tempatnya. Setelah itu Jang Dong-soo melapor hal tersebut kepada ketua polisi. Ya, dari sini kita tahu bahwa Jang Dong-soo dilindungi oleh polisi. Si kepala polisi mengatakan bahwa ia akan membereskannya. Jung tiba di TKP. Ia sempat melihat mobil itu ada sebuah bekas seperti ditabrak dari belakang. Jung mengatakan kepada temannya Seo Jin lalu menyimpulkan bahwa si pembunuh telah sengaja menabraknya lalu membunuhnya. Beralih ke Jang Dong-soo yang bertemu seorang ketua gangster lainnya yang bernama Sang-du dengan maksud berdamai, namun Sang-du meminta sebagian wilayah dari Dong-soo. Hal itu ditentang oleh Seong. Asistennya Sang-du, yaitu sebut saja John, marah karena telah berani menentang bosnya itu. Saat mereka ribut, Sang-du menumpahkan makanannya itu sambil mengatakan, ajari anak buahmu sopan santun Jang Dong-soo, karena mereka tidak sopan dengan para bosnya, sehingga inilah yang terjadi. 이제 평화적으로 하면 되겠다, 그지? 그다음에 Di kantor polisi, para polisi sedang membicarakan kasus ini. Mereka berkesimpulan bahwa si pelaku orang yang luar biasa. Di tengah rapat, Jung menyimpulkan bahwa si pelaku yang saat ini adalah seorang pembunuh berantai. Setelah ia mencari tahu bahwa ada 2 kasus pembunuhan sebelum ini terjadi, sebab si pelaku membunuhnya sama-sama menggunakan pisau. Namun hal itu dianggap konyol oleh si kepala polisi karena di Korea masyarakat biasa tidak akan mempunyai sebuah pistol, maka tak aneh jika si pelaku menggunakan sebuah pisau untuk membunuhnya. Si kepala polisi bilang kenapa ia bisa kepikiran seperti itu dan ngebet banget menangkap pelakunya. Apakah Jung ingin naik jabatan? Katanya. Mendengar hal itu, Jung jelas tak terima lalu pergi begitu saja. Beralih ke Dong-soo yang akan pulang, ia berencana nyetir sendiri tanpa didampingi anggotanya. Di perjalanan pulang Dong-soo sambil menelpon, tiba-tiba seseorang menabraknya dari belakang. Lalu ia menghampiri si penabrak itu. Si penabrak meminta maaf dan beralasan jalanannya licin, dan Dong-soo memaafkan hal itu dan menyuruhnya pergi. Namun yang terjadi... Ya, ternyata dia adalah seorang psikopat pembunuh berantai. Ia berhasil kabur namun sempat ditusuk di bagian dada kiri atas. Dong-soo mendapat banyak tikaman di beberapa anggota badannya sehingga ia tak sadarkan diri dan sekarang ia dibawa ke rumah sakit. Mendengar bosnya ditikam, Seong menganggap ini adalah ulahnya si gangster Sang-du yang saat ini tepatnya sedang diserang oleh para anggota gangsternya si Dong-soo. Saat Dong-soo sadar, Seong mengatakan ini pasti ulah Song-du, namun Dong-soo mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Song-du. Tak lama datanglah Jung yang menanyai perihal kejadian semalam, namun Dong-soo mengatakan ia bisa menangkapnya sendiri.
Di rumah sakit, Sang Du menjenguk Dongsu, lalu ia mengatakan kita baru saja berdamai mengapa anggota Dongsu menyerang anggotanya dan meminta pertanggungjawaban atas anggotanya yang terluka dan Sang Du meminta sebagian wilayah darinya. Lalu Dongsu bertanya apakah ini bagian dari rencanamu, lalu Sang Du menjawab jika ini bagian dari rencanaku pasti kau telah mati. Sementara Jung mengatakan ke si kepala polisi tentang Dongsu yang ditikam dan berhasil selamat. Jung mengatakan orang bodoh mana yang berani menyerang seorang gangster tangguh sehingga ia mengatakan bahwa pasti pelakunya adalah seorang pembunuh berantai. Kemudian Jung menyuruhnya untuk menangkap Dongsu agar dia bisa diinterogasi mengenai siapa pelakunya. Namun jelas si kepala polisi membantahnya dan menyuruhnya untuk keluar karena yang seperti kita tahu kepala polisi ini dibayar untuk tidak mengganggu Dongsu. Sementara si psikopat yang mendengar seorang ayah yang ditelepon oleh anaknya bahwa anaknya itu sedang ulang tahun namun orang itu mengatakan bahwa ia sibuk bekerja. Mendengar hal itu psikopat ini geram dibuatnya. Lalu yang terjadi? Setelah itu ia pergi membawa mobil si korban dan sempat melihat sebuah bolu. Ya mungkin saja yang dikatakan si korban tadi ia berencana untuk memberikan surprise ke anaknya sehingga psikopat ini telah salah sangka. Namun ia tidak menyesali hal tersebut, malahan ia membunuh teman si korban yang berada di belakang mobil tersebut. Ya psikopat tetaplah psikopat. Singkat cerita, Jung mengobrak-abrik kasino milik si Dongsu, kemudian ia menemuinya dan mengancam akan menangkapnya dengan tuduhan kecurangan pada mesin kasinonya. Lalu Dongsu menanyakan apa yang ia mau darinya. Jung mengatakan, aku ingin kau menceritakan dengan detail pelaku penikaman dirinya. Dan mengatakan Dongsu adalah korban yang berhasil selamat sehingga Jung meminta Dongsu untuk memberikan keterangan ciri-ciri si psikopat itu. Dan mereka harus sesegera menangkapnya sebelum banyak korban. Malam harinya Dongsu diberitai oleh Seong bahwa konstruksinya telah berhenti karena para investor mundur dengan alasan Dongsu lemah telah berhasil dibuat tak berdaya oleh si psikopat itu. Sekaligus mengatakan bahwa Seong mendapati mobilnya si psikopat dan sempat membawa pisaunya. Hal itu mengingatkan Dongsu pada kejadian malam itu yang memang benar sama pisaunya itu dengan pelaku yang menusuknya. Besoknya Dongsu memberitai ke si Jung bahwa pembunuhan di rest area tepatnya daerah Sintijin sama pelakunya dengan orang yang menikamnya. Dan saat ini mobil si psikopat diamankan di tempat Dongsu. Karena merusak reputasi dalam bisnisnya, Dongsu sepakat untuk bekerja sama dengan polisi yaitu Jung dengan syarat yang menemukan pertama kali maka ia berhak membawanya dan bebas melakukan apapun terhadap si psikopat ini. Lalu Dongsu memberikan sketsa wajah yang sempat ia buat berdasarkan penglihatannya dan berencana menangkap si psikopat itu. Singkat cerita, Jung beserta dua teman polisinya melakukan investigasi dengan mencari sidik jari atau bukti lainnya yang terdapat pada mobil si psikopat ini. Namun di sisi lain, Dongsu menyuruh Seong untuk membunuh Sang Du dengan menggunakan pisau si psikopat yang telah ia dapat. Setelah itu Seong melancarkan aksinya menuju kediaman si Sang Du. Setelah ia sampai, tiba-tiba ya, Seong membunuhnya hingga Sang Du modar saat itu juga dan membiarkan pisau itu masih tertancap. Esok harinya Jung memberikan sebuah rambut dan sidik jari yang telah ditemukan di mobil si psikopat kepada Xiaojin dan meminta bantuan untuk mencari tahu soal ini. Kemudian Xiaojin telah berada di kediaman Sang Du yang mendapati pisau itu masih tertancap dan merasa heran kenapa pembunuhnya meninggalkan jejak. Sementara di kantor polisi, si bos polisi memarahi mereka bahwa tidak bisa memecahkan kasus ini, malah korban semakin bertambah sampai-sampai kepala gangster pun ikut terbunuh. Tak lama dari itu, Jung mendapat sebuah telepon dari Xiaojin yang memberitai bahwa kasus pembunuhan Sang Du terdapat sebuah DNA yang sama dari korban sebelumnya, yang artinya pembunuhannya orang yang sama. Namun Jung malah berpikiran bahwa yang membunuh Sang Du tiada lain adalah Dongsu. Lalu ia menghampirinya kemudian memukuli Dongsu yang saat itu sedang menelpon dengan si kepala polisi. Setelah itu Jung bertanya apakah dia yang membunuh Sang Du. Ia pun mengaku itu. Jung mengatakan bahwa akan memenjarakan Dongsu setelah menyelesaikan kasus ini.
Shin beralih ke si Kopet yang mendapat sebuah berita pembunuhan yang mengatakan semua kasus pembunuhan dilakukan oleh dirinya. Namun si Kopet mengatakan bahwa pembunuh Sangdu bukanlah dirinya, kemudian ia pergi. Esok harinya, tepatnya di kediaman Sangdu, Dongsu telah berada di sana sebagai tanda bahwa ia turut bela sungkawa. Tanpa mereka sadari, si Kopet telah berada di sana juga, namun sebenarnya Dongsu sempat melihatnya. Kemudian ia menghampiri tangan kanannya si Dongsu, yaitu John. Sambil melirik Dongsu, ia memberikan secari kertas yang bertuliskan seseorang menggunakan pisauku untuk membunuh Sangdu. Setelah itu si Kopet melancarkan aksinya kembali. Saat ini dia telah membunuh seseorang, kemudian ia memasukkannya ke bagasi dan membawa mobilnya. Singkat cerita, Dongsu beserta Jongdu melakukan pencarian bukti di sebuah mobil milik si Kopet ini. Tak lama dari itu datanglah si John beserta anggota gangsternya untuk membalaskan dendam bosnya, dan yang terjadi. Ya, si John pun tertusuk di bagian dada oleh si Jung, sehingga ia mati saat itu juga. Sehingga sebagai seorang polisi pun Jung merasa bersalah karena ia telah membunuhnya. Kembali ke si Kopet, ia mendapati HP si korban yang mendapat telepon dari istrinya, lalu ia menutupnya. Keesokan harinya Jung disuruh oleh si kepala polisi untuk menyelesaikan kasus penculikan dan diberhentikan atas kasus pembunuhan ini. Karena merasa direndahkan, Jung akan membuktikannya dengan cara membawa si Kopet ke hadapannya. Setelah itu Jung mulai meninvestigasi kasus penculikan yang dilakukan oleh si Kopet dan menyuruh istri si korban untuk menelpon sambil mereka rekam dengan menebus sejumlah uang untuknya. Lalu si Kopet sepakat dan memintanya untuk COD. Tibalah di tempat yang dimaksud sambil membawa sejumlah uang di tas, lalu si pemilik kedai mengambil tas itu sambil direkam oleh Jung di atas. Setelah itu Jung yang melihat si Kopet dari kejauhan dan si Kopet telah menyadarinya. Ia pun kabur, kemudian Jung beserta teman-temannya mengejarnya. Namun si Kopet berhasil lolos. Kemudian mereka menginterogasi si pemilik kedai mengapa ia mengambil tas itu. Kemudian ia menjawab bahwa ia hanya disuruh oleh seseorang yang tidak ia kenal. Singkat cerita, Jung menemui Seojin dan ia memberikan sebuah hasil investigasinya yang terdapat pada setir mobil. Lalu Jung menjumpai tempat yang diduga kediaman si Kopet. Setelah berada di dalam, Jung melihat sebuah foto, lalu ia mencocokkannya dengan sketsa wajah dan ya, kini ia tahu bahwa si Kopet ini yang ia maksud. Setelah mendapatkan bukti, Jung lalu menghubungi Dongsu dan mengirim rekaman telepon beserta foto si Kopet ini. Setelah mendengarkan rekaman tersebut, lalu mengingat suara pada malam kejadian itu dan merasa suaranya sama, Dongsu pun tersenyum. Hehehe. Setelah itu Dongsu beserta para polisi mengadakan sebuah rapat. Mereka menyimpulkan bahwa si Kopet ini bernama Kang Kyung Ho. Saat kecilnya ia disiksa oleh ayahnya dan ayahnya dipenjara karena itu. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa si Kopet ini menjadi Kopet tiada lain karena ia selalu mendapatkan kekerasan dari ayahnya. Kemudian si Kopet ini selalu menelpon ibunya dengan HP sekali pakai. Namun si polisi menyimpulkan bahwa si Kopet ini bersembunyi di sebuah penginapan, namun ia selalu berpindah-pindah. Setelah selesai, semua anggota disuruh untuk mencarinya ke segala penjuru. Namun sampai sekarang ini mereka belum mendapat sebuah titik terangnya. Keesokan harinya saat Dongsu sedang menunggu dan saat itu hujan, ada seorang anak sekolah yang tidak memakai payung. Kemudian Dongsu memberikan payung tersebut. Tak lama datanglah Jung yang memuji Dongsu. Malamnya Dongsu mentraktir mereka semua saat mereka sedang asik-asiknya mabok. Lalu ada sebuah berita seorang anak sekolah yang mati dibunuh dan terdapat sebuah payung yang tiada lain payung itu yang diberikan oleh Dongsu. Sehingga mereka pun langsung pergi dan berpencar ke tempat yang tak jauh dari TKP.
Setelah mereka mencari, Seong pun mendatangi sebuah motel dan berhasil menemukan tempat yang diduga kediaman si psikopat ini. Namun setelah menanyai orang di sana bahwa ia telah pergi dari motel tersebut, namun mereka telah menemukan kediamannya ini, lalu si polisi menyuruh Seong untuk berjaga di luar serta mengabari Dong-su dan kawan-kawan sementara polisi ini berjaga di dalam. Setelah mereka diberitahu, mereka menunggu di luar sambil berharap si psikopat pulang ke motel itu. Dan benar saja, tak lama si psikopat pun datang. Mereka pun bersiap-siap untuk menyergapnya, namun si psikopat menyadari akan itu. Kemudian ia kabur dan kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Ya, meski sempat diberhentikan, ternyata si psikopat berhasil kabur lebih dulu. Lalu mereka pun mengejarnya dan berpencar untuk menangkapnya. Namun saat Seong sedang mencarinya dan ia tepat berada di depannya, lalu yang terjadi. Ya, si psikopat itu pun menikam Seong beberapa kali. Dong-su yang melihat Seong terbaring tak berdaya, ia merasa geram dibuatnya. Dan sekarang ia mencarinya, namun ternyata ia masuk ke sebuah ruangan dan akan membunuh seorang wanita di sana. Dan Dong-su telah berada di luarnya. Lalu yang terjadi. Ya, Dong-su mendobraknya, kemudian ia membogemnya sampai si psikopat tak berdaya. Kemudian Dong-su menyeretnya dan dibawa ke tempatnya. Di tempat kasino, si psikopat diikat. Di sana psikopat itu disiksa oleh Dong-su, namun diserian ku si psikopat sambil ia mengatakan bahwa membunuh seseorang adalah hal yang memuaskan. Gelos ya. Sehingga Dong-su geram dibuatnya dan akan membunuhnya saat itu juga. Namun saat Dong-su akan mengkadeknya, tiba-tiba ya, datang Jung membawa mobilnya dan menabrak Dong-su hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, Jung membawa psikopat ini ke kantor polisi. Setelah itu, walah-walah, si psikopat ini ternyata dibawa ke rumah sakit dan diberikan sebuah makan. Dengan alasan ia harus sehat dahulu sebelum diadili dan statusnya masih sebagai tersangka mengingat bukti belum cukup kuat bahwa dia pelakunya. Di sisi lain, Dong-su melihat sebuah berita bahwa para anggotanya ditangkap atas kasus kecurangan di kasinonya. Setelah psikopat pulih, ia diinterogasi mengenai motif pembunuhannya. Namun si psikopat mengatakan menikam seseorang tak cukup untuk sekali tikaman saja. Kemudian ia berkata bahwa tidak ada bukti bahwa dia pelakunya. Mendengar itu, Jung pun geram dan memukuli si psikopat itu. Tibalah saat pengadilan, psikopat mengatakan jika ia dihukum mati namun tidak ada bukti, maka tidak ada bedanya dengan seorang pembunuh. Kemudian seseorang menunjukkan sebuah bukti berupa pisau dan mengatakan bahwa pisau tersebut ia pakai untuk membunuh korban kelimanya. Namun pengacara si psikopat merasakan keberatan akan itu dan mengatakan bahwa pisau itu tidak ada hubungannya dengan psikopat ini. Dirasa itu tidak berhasil, kemudian orang itu mengatakan bahwa ada saksi yang lain. Dia adalah korban yang berhasil selamat dari psikopat. Ya, dia adalah Dong-su yang sebelum ia mau menjadi saksi. Jung terlebih dulu menghampiri Dong-su dan memintanya untuk menjadi saksi karena satu-satunya saksi yang kuat adalah Dong-su. Di persidangan, Dong-su mengatakan bahwa dia bersumpah orang yang sempat menikamnya adalah psikopat ini. Namun si pengacara membelanya dengan alasan Dong-su adalah seorang ketua gangster dan seorang kriminal. Namun si hakim mengatakan bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan itu. Kemudian Dong-su memberikan sebuah bukti sketsa wajah bahwa setelah dia ditikam sempat membuat sketsa wajahnya. Hal itu kembali ditentang oleh si pengacara dengan alasan sketsa wajah bisa saja dikarang-karang dan mengatakan tidak ada bukti yang konkret dan meminta hak atas psikopat ini. Tak cukup dengan bukti itu, kemudian Dong-su membuka bajunya, kemudian mengatakan malam itu mobilnya ditabrak dari belakang, kemudian ia keluar lalu dia ditikam dari belakang. Dan memperlihatkan tangannya yang sempat terluka karena merebut pisaunya.
Kemudian Dongsu menyuruh si psikopat ini membuka bajunya dan mengatakan pasti ada bekas luka tusukan karena Dongsu sempat menikamnya tepat di atas dada kirinya. Dan memang benar terdapat bekas luka pada dadanya. Kemudian Dongsu menyuruhnya untuk memperlihatkan jari-jarinya, pasti ada bekas luka. Setelah selesai, Dongsu pun akan ditahan sementara si psikopat dijatuhi hukuman mati. 피고인 강경호에게 사형을 선고한다. Setelah itu terlihat para gangster di penjara menyambut bosnya, siapa lagi kalau bukan Jang Dongsu. Dan ya, si psikopat ternyata akan berada di tempat yang sama bersama Dongsu. Dan film pun selesai. Hai deh. Gimana teman-teman, seru kan? Saya sarankan untuk menonton filmnya karena ini sangat seru. Oke, kita bisa ambil kesimpulan dari film ini bahwa jadilah ayah yang baik bagi anaknya dan didiklah anak itu secara semestinya. Jauhi kekerasan terhadap anak, dekati anak dengan sebuah kelembutan. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.